Sudah? Belum, kawan. Rupanya keinginan yang begitu besar untuk sekali saja bertemu dengan sang bidadari untuk terakhir kalinya mendesakku, menghantam dadaku berkali-kali, hingga aku pun tak dapat lagi menahannya. Maka di hari ketiga, setelah melewati 2 hari, yang hanya mendiamkan diri ini di kamar hotel, keluar hanya untuk makan saja dan membeli keperluan, yang juga telah kuinstruksikan ke Mang Kardi agar jangan pernah mencariku, karena aku butuh waktu untuk menenangkan diri, maka kini aku pun kembali mengirim pesan kepada Mang Kardi. Meminta tolong kepadanya untuk berbicara baik-baik dengan Ashifa, agar ia mau memberikan waktu sedikit saja untuk bisa bertemu denganku. Aku juga mengatakan pertemuanku dengannya, jika memang ia berat bertemu di sana, maka biar bertemunya di luar saja. Aku tak masalah, dimanapun tempat yang ia tunjuk. Setelah bermenit-menit lamanya, aku tunggu balasan dari Mang Kardi yang entah bagaimana cara ia meyakinkan sang bidadari, hingga pada akhirnya pesannya pun datang yang mengatakan, "Sudah Pak Don, ibunya mau ketemu sama Bapak, tapi ketemunya di luar saja." Alhamdulillah. Wa syukurillah, terima kasih Put telah mengabulkan keinginanku untuk terakhir kalinya. Maka tanpa berlama-lama aku sebutkan nama salah satu resto yang semalam tempatku menikmati makan malam. Aku sempat melihat adanya beberapa sekat ruangan yang mungkin untuk ruangan VIP. Dan disinilah aku berada. Sebelum teman-teman lanjut, bantu subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Di dalam mobil yang baru saja kuparkir depan resto yang kujadikan tempat pertemuanku dengan sang bidadari, ketika ingin turun, entah mengapa perasaanku bercampur aduk. Ada rasa gugup, khawatir dengan komposisi naik turun tergantung proporsinya masing-masing. Karena rasa gugup inilah gerakan-gerakan kecil tak tersadarkan olehku sedang terjadi. Bahkan aku membuka konsol box yang entah apa tujuannya, kemudian membuka laci dashboard, lalu menutupnya lagi. Melihat wajah pada spion tengah, lalu merapikan rambut, memakai kacamata, lalu apa lagi ya? Phew, bahkan nafasku berat rasanya ku tarik hembuskan kini. Jangan tanyakan bagaimana debaran jantungku di dalam yang kian meningkat. Sumpah, rasanya benar-benar nano-nano. Deg-degan, gugup super dahsyat, ketakutan pun menelusup hingga ke jiwa. Apalagi ya, pokoknya semua rasa apapun itu kini semakin menderaku. Aku lalu teringat sesuatu yang sempat kulihat di dalam laci dashboard. Maka aku pun kembali membukanya. Melihat dua benda yang selalu berdampingan, yang sulit untuk terpisahkan itu mengingatkan kepada obrolanku bersama Mang Kardi dulu. Entah kapan, aku juga sudah lupa waktunya. "Mang, kenapa Mamang masih ngerokok sampai sekarang?" Begitulah pertanyaan yang kulontarkan kepadanya kala itu. Udah candu kali Pak." "Candu?" Mang Kardi mengangguk. "Emang apa sih rasanya? Atau ada sensasinya gitu buat si perokok?" "Katanya sih kalau perokok nggak merokok biasanya mati gaya Pak. Tapi Mamang juga nggak gitu tahu sih manfaat dan sensasinya," kelakar Mang Kardi. "Apalagi pas lagi dekat sama awewe Pak. Kalau nggak ngerokok itu rasa-rasanya udah kayak orang gimana, bingung mau ngapain gitu." Mang Kardi melanjutkan. Aku hanya geleng-geleng kepala mendengarnya. Ada-ada aja. Ya, karena alasan itulah, sepertinya aku ingin mencoba kebenaran dari mitos yang terjadi di antara para perokok. Tak perlu sampai menghisapnya, hanya untuk membawanya sebagai teman, sebagai penghilang segala rasa yang kini kuderita. Setelah mengambil rokok dan korek gas yang sepertinya milik Mang Kardi yang terlupakan, aku pun segera keluar dari mobil dan menuju ke ruangan yang telah kureservasi sebelumnya. Pun diantar oleh salah satu pelayan menuju ke ruangan yang kumaksud. Wah, ternyata ruangan ini adalah ruangan smoking room juga ya, ternyata. Tapi tentu saja aku nggak berminat untuk merokok. Secara aku memang bukanlah perokok, cuman waktu masih sekolah untuk sekedar ikut-ikutan oleh pengaruh pergaulan. Namun tak berlangsung lama. Menunggu datangnya sang bidadari berasa seakan waktu berjalan begitu lambat. Jangan tanyakan bagaimana kondisi jantung serta paru-paruku kini. Pekerjaan mereka meningkat berkali lipat. Pokoknya yang kini kurasakan kegelisahan. Apapun yang kubuat, membuka-buka ponsel, melakukan gerakan-gerakan kecil dengan memainkan korek gas, tetap saja tak berhasil menghilangkan kegelisahanku. Sekitar 15 menit lamanya aku menunggu hingga pada akhirnya tibalah sang pelayan yang mengantarkan sosok yang begitu amat sangat kurindukan.
Ketika munculnya sang bidadari, ketika itu juga sesegera mungkin kukantongi rokok dan korek gas ke dalam saku. Syukurlah, dia tak sempat melihatnya. "Assalamualaikum Pak," sapanya sambil menunduk. "Waalaikumsalam Put." Sang pelayan pun meninggalkan kami berdua di ruangan. Kupersilahkan ia duduk di depan. Sungguh, aku bahagia sekali bisa bertemu kembali dengan sang bidadari. Aku tak dapat menyembunyikan senyum bahagiaku di hadapannya. Ketika ia duduk, ketika itu juga aku dilanda kebingungan untuk mengatakan sesuatu. Sang bidadari menggelengkan kepalanya lalu menatapku. "Ada apa Bapak memanggil saya bertemu?" Aku narik nafas. Sumpah, rasanya berat banget untuk menariknya. Dia masih menatapku, masih menunggu balasan. Karena ketidaksanggupanku untuk menjawab, maka yang kulakukan hanya menggelengkan kepala. Cuma sumpah aku gugup. "Pak, bukankah semalam sudah saya katakan untuk tidak lagi menemui saya, menemui kami?" Aku semakin tersiksa. "Menurut kamu, apakah saya sanggup untuk benar-benar tidak bertemu kamu lagi, Put? Lalu jika setelah ketemu sekarang, apalagi yang akan Bapak berikan ke kami? Apalagi yang akan Bapak ingin tunjukkan kepada saya?" "Oh Tuhan, Put, kenapa engkau berubah menjadi sedingin ini? Begitu besarkah kekecewaanmu padaku?" "Gak ada." Pelan, amat sangat pelan ku keluarkan dua kata itu sambil menggelengkan kepalaku pusat. "Bapak sudah membaca titipan dari Abi?" Bahkan untuk membuka surat dari almarhum benar-benar kulupakan. Saking serunya aku menikmati penderitaan selama 2 hari. Maka ku gelengkan kepalaku menjawab, "Nanti saja jika sudah di rumah." "Baguslah, semoga isi suratnya bukan permintaan yang aneh-aneh." "Aneh-aneh bagaimana maksudmu, Put?" "Enggak Pak, lupakan saja." Sang bidadari terdiam. "Kamu tahu, saya berharap isi surat beliau untuk meminta saya menjadikanmu istri." Ini mulut, mengapa ia bisa mengeluarkan kalimat yang amat sangat tak pantas ya untuk sang bidadari dengar? Asifah kembali menunduk, dia menarik nafas sedalam mungkin, lalu kembali menatapku. "Maaf, karena sudah terlanjur, maka sekalian saja saya utarakan kini. Bolehkah saya bermohon kepadamu untuk hiduplah bersama saya? Berikan saya satu kesempatan untuk menggantikan penderitaan kalian dengan kebahagiaan." Ku ambil jeda, sekalian basah saja, sekalian tercebur tanpa ada niat untuk kembali. Maka setelah ku tarik nafas, ku lanjutkan ucapanku. Dia menggeleng, memberikan rasa kesakitan yang teramat sangat dalam dada ini. Oh Tuhan, apakah aku akan mendapatkan penolakan darinya? Aku, Pupun gak bisa Kak. Maafkan Pupun. Apakah karena Dori Darmawan yang memintamu untuk menjadi istri? Dia mengangguk. Kenapa, Put? Dia tidak menjawab, masih berusaha untuk menahan gejolak yang sepertinya sedang menyerangnya kini. "Sekarang kamu sudah berstatus janda, saya juga sudah lama berstatus duda. Pun dengan hadirnya Aska sebagai penyempurnaan niat saya untuk menikahimu. Lalu kenapa? Apa ada alasan lain yang kamu ingin sampaikan, yang mungkin bisa saya pertimbangkan untuk melakukannya agar kamu menerima saya sebagai suami kamu?"